Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-93. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Sebelum teman-teman melanjutkan untuk menonton video review saham, teman-teman bisa perhatikan bahwa TGC juga hari ini meluncurkan TGC Forex Sinyal, di mana TGC memberikan sinyal-sinyal menggunakan sistem yang dibuat sendiri. Dan teman-teman bisa perhatikan sendiri di sini ada gambar chart juga yang sudah dipasang seperti saham, ada titik untuk stop loss, titik untuk sell, dan untuk taking profit, sehingga memudahkan teman-teman dalam trading forex. Nah, bagi teman-teman yang ingin join gratis channel ini, teman-teman bisa cek link di deskripsi dan teman-teman bisa gabung gratis sebelum tanggal 20 Oktober akan ditutup. Saham pertama yang akan kita review di sore hari ini adalah saham Pegas. Saham Pegas ditutup di harga 980, di mana saham Pegas hari ini hanya naik 0,51% dan dia belum berhasil menembus 989, yang mana itu adalah resistance gray line. Jadi dia punya resistance gray line di 989, kemudian dia punya satu support yaitu di 975, yaitu support gold line, sehingga bisa dikatakan bahwa saham Pegas masih dijaga satu tick di bawah, yaitu di harga 975. Bagi teman-teman yang mungkin ingin membeli saham ini, maka boleh beli dengan range buy 975 sampai dengan 990. Ini range buy buat teman-teman kalau pengen beli atau mungkin belum punya barangnya. Target kenaikan untuk saham Pegas yaitu ke 1080, ini adalah targetnya. Kemudian kalau mau cut loss, teman-teman bisa pakai minus 3% dari harga pembelian teman-teman, atau minus 5% lebih jauh. Atau kalau teman-teman mau lebih jauh lagi, maka teman-teman bisa pakai 905 ini sebagai support kuat untuk teman-teman melakukan cut loss. Saham berikutnya akan kita review adalah saham Telkom. Jadi teman-teman, kita menggunakan sistem dari The Golden Cross Premium ini, dan teman-teman bisa akses juga, tinggal menghubungi saya untuk melakukan registrasi agar bisa dengan mudahnya teman-teman akses chart dan tinggal baca tanpa teman-teman harus menarik garis secara manual. Ini membuat teman-teman lebih efisien dalam menentukan atau memutuskan saham mana yang harus dibeli atau harus di hold ataupun harus dijual. Jadi kita lanjut ke Telkom, bahwa Telkom closing di 2.700, naik 1,5%. Tadi sempat turun, namun dia juga berhasil menembus gray line di 2689, sehingga Telkom punya peluang besar untuk terus melanjutkan kenaikan dengan target ke 2910. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum punya barang ini, teman-teman boleh beli kalau dia break dulu dari 2720. Jadi selama dia belum break 2720, teman-teman wait and see terlebih dahulu. Kalau dia sudah break 2720, teman-teman langsung beli dengan target ke 2910. Batasi stop loss ya, teman-teman bisa pakai minus 3-5%, atau teman-teman gunakan 2600 ini sebagai batasan untuk teman-teman melakukan stop loss. Saham berikutnya akan kita review adalah saham BBCA. Saham BBCA hari ini tutup naik 0,43% di harga 28.900. Net buy asing pun masih juga positif untuk saham BBCA.
dan dia sekarang menguji 29275 yang mana itu adalah resistance paling kuatnya. Teman-teman yang mungkin belum punya barangnya, di sini ada 28775 sampai 28900. Ini teman-teman bisa pakai sebagai area untuk buy. Teman-teman boleh batasi stop loss minus 3 sampai 5% di bawah harga beli teman-teman. Dan target kenaikan terdekat untuk saham ABBCA yaitu di 29275, dan itu kalau berhasil ditembus maka dia berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju ke 40 hari harga tertingginya yaitu di harga 33.000. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham MNCN. Saham MNCN hari ini ditutup stagnan di harga 785. Tadi dibuka sempat turun, namun ada demand yang cukup kuat sehingga membuat saham ini bergerak lebih bagus dan berhasil closing stagnan di 785. Sama seperti review sebelumnya, karena harga private placement di 855, maka saham MNCN masih punya peluang besar untuk menuju ke 855. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, teman-teman bisa pakai support kuatnya di 695 dan boleh cicil secara panjang sekali dari 695 sampai dengan 785. Tapi kalau teman-teman yang mau tidak berlama-lama menunggu untuk kumpul saham ini dengan range buy yang cukup lebar, maka teman-teman beli saja saat dia break di 800. Jadi buy on breakout ketika harga telah menembus 800 dan langsung batasi stop loss di 785 dengan target kenaikan menuju ke 855 yang terdekat dan target jauh kita menuju ke 985. Kemudian saham berikutnya yang akan kita ulas ya sore hari ini adalah saham BRPT. Saham BRPT ini hari ini naik 0,58% dan dia masih berada di atas PBH-nya di 830. Artinya saham ini masih cukup aman karena dia ketahan di salah satu support paling kuatnya. Dan kalau teman-teman lihat bahwa di sini skornya 5, itu 5/8. Artinya dari 8 indikator ada 5 indikator yang mendukung saham BRPT untuk melanjutkan kenaikan. Jadi 5 indikator ini banyak sekali, bisa ada momentum, bisa ada MACD, bisa ada stokastik, ini digabung semua ya sampai 8. Kemudian di scoring, kalau misal 8/8 artinya bagus, kalau 5/8 artinya teman-teman itu di atas setengahnya, artinya juga masih punya peluang untuk melanjutkan kenaikan. Secara middle trend pun saham ini masih bergerak uptrend. Kemudian secara volume price analysisnya memang masih rendah tetapi sudah bergerak uptrend. Kemudian teman-teman bisa perhatikan di sini histogramnya juga berwarna hijau. Nah, kalau kita lihat secara teknikalnya saham BRPT ini teman-teman boleh koleksi dengan range buy 830 sampai dengan 875, di mana 830 ini adalah PBH tadi dan 875 ini ada gold line. Jadi kalau teman-teman ingin membeli saham BRPT bisa pakai range buy tersebut dan teman-teman bisa batasi stop loss minus 3 sampai 5% dengan target kenaikan terdekat menuju ke 945. Saham berikutnya akan kita review adalah saham Antam. Saham Antam hari ini tutup naik tipis juga ya di 720, naik 0,69%. Kalau kita lihat skornya masih 2, kemudian middle trendnya juga masih sideways, volume price analysisnya low, masih sideways juga. Kemudian histogramnya masih abu-abu, artinya masih belum bagus. Volume daya belinya juga masih 33%. Kalau bagus lebih dari 59% itu sudah bagus, tapi dia masih 33%, artinya belum ada dorongan yang cukup kuat.
Kalau secara teknikalnya kita lihat bahwa dia masih bergerak di area PBL-nya di 695. Dan kalau teman-teman ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh dikoleksi dengan range buy 720 sampai dengan 730. Teman-teman bisa batasi stop loss di 705 atau di 695, yaitu mana adalah PBL-nya, dengan target kenaikannya menuju ke 795. Ini yang terdekat atau kita bilang TP1, dan TP2-nya di 865. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham TINS, PT Timah. Saham TINS masih lebih baik daripada saham Antam, di mana dia masih naik 1,42%, ditutup di harga 710. Secara skor juga bagus, ada 4, tapi secara middle trend dia bergerak down. Tapi secara volume price analysisnya dia sudah ada kelihatan bahwa dia uptrend, jadi volumenya sudah mulai meningkat. Kemudian daya belinya bagus sekali, ada 100%. Kemudian histogramnya juga sudah hijau, sehingga saham TINS ini masih punya peluang untuk melanjutkan kenaikan. Target untuk TINS yaitu ke 790, ini TP1, dan TP2 berada di 850. Bagi teman-teman yang mungkin belum punya saham TINS, boleh beli dengan range buy 700 sampai 710. Cut loss jika dia turun di 670, dan sekali lagi untuk TP yaitu di 790 dan di 850. Kemudian kita beralih ke saham yang lain, yaitu saham JASD. Saham Just ini hari ini naik sangat besar ya, 14,15% di harga 129, dan menariknya adalah saham ini berhasil menembus PBH di 128. Artinya apa? Artinya dia sudah berada satu tick di atas resistance paling kuatnya, sehingga kemungkinan besar saham ini masih terus akan melanjutkan kenaikan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum sempat membeli saham ini, boleh beli dengan syarat harus dipenuhi dulu bahwa saham itu tidak turun di bawah 128. Jadi kalau dia turun di bawah 128, teman-teman wait and see terlebih dahulu. Buy kalau dia naik kembali di atas 128. Target terdekat kalau mau trading di 133, ada 138, dan target akhir menuju 142, yang mana adalah harga 40 hari tertingginya saham Just. Semisal teman-teman sudah beli di 129, kemudian saham itu turun di bawah 129, teman-teman pasang SL misalkan minus 3%, teman-teman pasang di 127 dan itu kena, maka teman-teman biarkan dulu. Semisal dia naik lagi di atas 128, teman-teman bisa pertimbangkan untuk open posisi buy kembali. Kalau kita lihat secara skor, ya skornya 6, middle trendnya juga up bagus, volumenya uptrend dan sangat tinggi, daya beli juga 82%, histogramnya juga hijau. Artinya saham ini memang masih punya kemungkinan besar untuk terus melanjutkan kenaikan. Tetapi teman-teman harus perhatikan bahwa ini adalah saham Just yang mungkin berada di third liner, bahkan di fourth liner. Jadi volatilitasnya sangat tinggi, sehingga teman-teman harus tetap menggunakan money management yang baik dan juga harus mengontrol psikologisnya. Kemudian saham berikutnya yang akan kita review adalah saham Sido. Saham Sido hari ini ditutup naik 5,36% di harga 785, di mana secara middle trend masih bergerak sideways. Kemudian secara skor juga bagus sekali ya teman-teman. Ini sudah sempurna sekali. Teman-teman bisa perhatikan bahwa histogram dan indikator bawahnya pun sudah hijau semua, sehingga untuk Sido saya rekomendasikan boleh beli dengan catatan bahwa
dia masih berada di range buy sini 745 sampai dengan 785. Ini dia baru berhasil menembus PBH di 780, tapi kita pakai range buy panjang di 745 sampai 785. Batasi stop loss jika dia turun di bawah 720. TP terdekat teman-teman pakai ke 830, yang mana adalah 40 hari harga tertinggi dari saham Sido. Dan saham terakhir yang akan kita review di sore hari ini adalah saham BNLI. Saham BNLI hari ini naik sangat tinggi, 16,17%. Kemarin juga naik sangat tinggi, kurang lebih belasan persen juga. Artinya dalam 2 hari dia sudah menghasilkan return sampai 30-an persen sejak dia sideways begitu panjang. Nah, target selanjutnya untuk saham BNL ini sudah tidak bisa kita lihat di chart ini. Karena apa? Karena harga tertinggi di 1460 pun sudah berhasil ditembus, sehingga kita menggunakan chart secara weekly untuk melihat kemanakah saham BNLI ini akan melanjutkan kenaikan. Jadi targetnya berapa? Kalau kita lihat secara weekly pun teman-teman perhatikan bahwa di sini juga tidak menampilkan apa-apa. TP3 pun masih berada di harga 1465. Artinya kita mundur lagi. Kita coba yang monthly. Teman-teman perhatikan lagi, untuk sekian kalinya secara monthly pun saham ini sudah naik 33,33%, dan dia sudah berhasil menembus PBH di 1425. Maka teman-teman yang mungkin ingin membeli saham BNLI, target terakhirnya kita pakai high-nya di 1645. Kita pakai di sini. Jadi 1580 ke 1645 itu masih cukup jauh, itu teman-teman bisa pakai. Oke, sekian dulu review saham part ke-93 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah menonton. Semoga informasi yang ada di video ini dapat bermanfaat buat trading keesokan harinya. Sampai jumpa dan semoga membantu.